Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast PCNU dimanapun berada, Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Khairul Rozak, hostnya. Pada kesempatan sore ini kali kita akan membincang ngobrol santai kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan zakat fitrah di dalam salah satu ibadah bulan Ramadan yang harus disempurnakan. Nah, pada kesempatan sore kali ini kita ditemani oleh salah satu narasumber Khatib Suriah PCNU Demak. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya ya? Alhamdulillah saya bikhair wassalam. Nah, pada kesempatan obrolan santai ini kita ditemani Kiai Haji Nur Halim. Ini Nur Halim ya? Nur Halim salah satu pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Gajah. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit ngupas mengenai apa ini? Istilahipun masalah zakat. Karena kita zakat itu kan luas, gitu ya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, barangkali sedikit bisa menyapa pemirsa nyenengan ya, kaitannya dengan sedikit profil panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara podcast bersama PCNU ya, Kabupaten Demak. Seperti yang telah diperkenalkan tadi, nama lengkap Nur Halim, asli dari Desa Tambirjo, Kecamatan Gajah. Kebetulan di tempat saya ada pesantren yang kami beri nama Al-Halimi, dan saat ini di PCNU saya menjabat sebagai Khatib Suriah PCNU Kabupaten Demak. Ya, meskipun belum ada SK-nya ya. Ya, insyaallah. Ya. Kharib. Jelang setelah berkah Ramadan ini nanti SK-nya segera turun. Mudah-mudahan Ya. insyaallah. Kalau boleh tahu ya, jenengan kan ini saya dengar-dengar juga pernah lama mukim di Arab Saudi ya. Ya, Sekarang kurang lebih berapa tahun ya di Arab Saudi? Ya, yang benar-benar tinggal di sana kurang lebih dari tahun 2003 akhir. Pertama saya haji tahun 2004 sampai alhamdulillah pernah sampai saya menikah di Indonesia, kemudian istri saya bawa ke sana itu tahun 2008. Kemudian sampai punya anak 2013 kita sama-sama pulang kampung. Dan setelah itu saya masih sering bolak-balik alhamdulillah ke sana dengan jamaah umroh, istilahnya jadi pembimbing umroh. Dan alhamdulillah juga bisa jadi pembimbing haji plus sehingga bisa haji tiap tahun sampai saat ini. Hingga sekarang ya? Hingga sekarang alhamdulillah. Kaitannya dengan tema kita ya, zakat fitrah. Ini kaitan karena kita kalau tidak salah nanti kan kita malam 29 ya. Insya Allah maghrib kan 28 selesai dan nanti kan malam 29. Ya. Nah, publik itu atau netizen itu sering masih menjadi perdebatan kaitannya dengan ketentuan zakat fitrah nanti. Nah, niku pandangannya jenengan kaitannya dengan ketentuan zakat fitrah niku disebut. Oke, Mas Rozak, sebelum kita jauh mengenai ketentuan ya, mungkin sedikit kami akan singgung dulu tentang hikmah di balik pensyariatan zakat fitrah ini. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi Rasulullah mengfardukan zakat fitrah ini, tujuannya hikmah diantaranya adalah tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Jadi kenapa orang yang berpuasa perlu dibersihkan minal lagwi war rafath? Jadi lagwi itu dalam syarah Sunan Sunan Abi Dawud diterangkan al-lagwi adalah al-lagwi al-fi'lil qabih, dari perbuatan-perbuatan yang tidak layak. Rafath itu dari ucapan-ucapan yang mungkin tidak pas ketika berpuasa. Kita mungkin saat berpuasa misalnya
kurang bisa menjaga lisan, ada omongan-omongan yang tidak perlu atau omongan-omongan yang menyakiti orang lain dan seterusnya. Mungkin juga ada perbuatan-perbuatan kita belum bisa menjaga mata, misalnya waktu ke mall banyak orang-orang yang auratnya terbuka, nggak sengaja atau sengaja kita memandang, itu yang sebenarnya mengurangi pahala puasa. Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Sama pelaksanaan haji dan umroh juga begitu. Di sana tidak termasuk larangan yang menyebabkan membayar denda atau apa, tapi ada satu larangan, ada 3 larangan yang di situ bisa merontokkan dan menggugurkan pahala, seperti jidal, rofas, fusuk. Itu ketika dilakukan saat berihram, maka jidal, berbantah-bantahan, misalnya urusan politik, itu tidak membatalkan umroh maupun haji, tapi di situ bisa merontokkan dan merusak pahala. Begitu juga dengan ibadah puasa. Ketika kita belum bisa menjaga mata seutuhnya, belum bisa menjaga telinga kita, tangan kita, belum bisa menjaga ucapan kita, maka pahala puasa ini berkurang, bahkan bisa habis. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak dapat pahala kecuali al-ju'wal atos, kecuali hanya dahaga dan lapar. Fungsi diantara daripada zakatul fitri ini adalah tuhrotan lis-shaim. Nah, untuk membersihkan puasa tersebut agar pahalanya ini benar-benar lebih sempurna. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi sosial, tu'matan lil masakin. Ya, betul. Nah, ini makanya dalam beberapa keterangan para ulama ini disebutkan bahwa zakatul fitri ini ada keuntungan dari jihatain, dari 2 arah, bagi muzaki dan juga bagi orang yang menerima zakat. Mustahik. Bagi muzaki bisa tuhratun lisaim, bisa membersihkan untuk puasanya. Sementara bagi yang mustahik juga mendapatkan keuntungan dengan diberikan zakat. Makanya di situ fadilah yang kedua adalah tu'matan lil masakin. As-Sayyid Al-Alawi Ibn Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Syarah Ibanatul Ahkam beliau menjelaskan kenapa di situ zakat fitrah ada hikmah tu'matan lil masakin, karena li'alla yashtaghil al-faqir bis-su'al, supaya ketika sholat Idul Fitri orang fakir-fakir pun ini tidak, istilahnya tidak sibuk untuk mencari nafkah atau tidak resah hatinya. Betul. Karena yaumul aid adalah yaumul farh was surur, hari bahagia, kemenangan. Hari kemenangan, maka mereka berhak untuk bahagia juga. Kemudian hikmah yang ketiga diantaranya adalah asyukur. Syukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa itu mempunyai 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Farhatun, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Maka di hari terakhir ketika dia berbuka puasa itu mesti kebahagiaan lebih luar biasa lagi. Dan disebutkan juga dalam Al-Qur'an walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan ini saya pernah ngaji dengan Syekhina wa murabbi arwahina Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau ketika menerangkan wala'allakum tashkurun yang kaitannya dengan Idul Fitri, salah satu bentuk daripada syukur itu adalah ikhrajuz zakatil fitri, mengeluarkan zakat fitrah. Itu termasuk bagian daripada bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi atau hikmah yang ketiga. Kemudian ada lagi hikmah yang mungkin perlu kami sampaikan di sini juga. Ada hadis yang menyebutkan syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u ila Allahi illa bi zakatil fitri. Ini disebutkan juga hadis ini oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Ini menyebutkan bahwa pahala bulan Ramadan, pahala puasa Ramadan mu'allaqun, masih digantungkan antara langit dan bumi, wala yurfa'u ilallah, dan belum bisa sampai kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitri. Ini memang dalam tinjauan para muhaddisin, ahli hadis, ada yang mengatakan hadis ini kategori hadis dhaif. Bahkan Imam Suyuti sendiri menghukumi hadis ini dengan hadis dhaif. Kalau menurut ulama yang menghukumi hadis dhaif, berarti hadis ini tidak bisa dibuat untuk pegangan hukum, pedoman hukum. Tapi walaupun ada ulama
yang berpegangan kepada hadis ini, yang dimaksud pahala puasa itu tidak bisa sampai dengan zakatul fitri adalah itmamu sawabis syiyam, adalah kesempurnaan pahala puasa. Sempurna. Karena puasa itu ibadah tersendiri. Disebutkan oleh Ali Jum'ah, salah satu mufti Diyaril Misriyah, satu syekh dari Mesir. Beliau mengatakan puasa itu adalah kewajiban tersendiri. Sementara zakat fitrah juga kewajiban tersendiri. Berbeda gitu maksudnya. Berbeda, tidak saling berkaitan. Kalaupun ada orang yang tidak menjalankan zakat fitrah, puasanya tetap sah. Nah, ini menarik sih kaitannya dengan statement yang terakhir. Nah, ini sekarang kemarin saya juga ada netizen tanya ke saya, masuk ke ini, Pak, kalau misalnya ya kan kita tidak punya apa-apa, bagaimana hukumnya kan gitu tuh, karena ini meninggungnya ini. Oke. Kita coba menelisik kepada ulama yang menjadikan hadis ini sebagai hujjah ya. Kalau yang menganggap hadis ini dhaif tidak menjadikan hujjah, maka memang tidak bisa kita jadikan pegangan. Kalau menurut ulama yang menjadikan hadis ini untuk salah satu tendensi lah begitu, itu pun mengartikan bahwasanya pahala itu digantungkan antara langit dan bumi. Yang dimaksud adalah itmamu thawabis syiyam, kesempurnaan pahala. Bukan berarti tidak mendapatkan pahala sama sekali, tapi pahala puasa tetap dia dapatkan ketika dalam kondisi mampu tidak membayar zakat, itu pahala puasa tidak sempurna. Tapi kalau orang yang benar-benar tidak mampu, semua ulama sepakat pahala puasa jelas sempurna. Begitu. Jadi tidak perlu resah bagi yang kebetulan tidak mampu secara syar'i untuk membayar zakat fitrah, puasanya sempurna dan pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang terakhir tentang hikmah ini adalah satu keistimewaan di mana zakat fitrah itu wajib juga untuk orang fakir miskin. Jadi ini satu kewajiban yang menyeluruh siapa saja. Bahkan yang statusnya sehari-hari fakir miskin itu pun kalau dia berstatus muslim dan memiliki kecukupan yang berlebih di hari raya itu, malam hari raya dan hari raya itu sendiri, jika dia memiliki makanan yang lebih untuk dia dan keluarganya, walaupun statusnya secara umum dia fakir miskin, wajib mengeluarkan zakat. Ulama yang lain? Enggak, ulama kita. Jadi dalam madhab Syafi'iyah pun, syarat mengeluarkan wajib zakat itu hanya 3. Satu, dia memang muslim. Kemudian jelas. Yang kedua, 4 berarti ya. Yang kedua adalah seorang yang merdeka. Kalau budak itu budak muba'ad, ya, yang muba'ad yang wajib, yang lain enggak. Kemudian yang ketiga, dia menangi, istilahnya menemui akhir Ramadan dan awal Syawal. Yang kedua, punya kelebihan. Punya kelebihan makanan untuk dia dan keluarganya, serta kebutuhan-kebutuhan yang pokok sudah terpenuhi. Misalnya tempat tinggal sudah punya, rumah sudah punya, kemudian malam hari itu dan hari itu untuk makan sekeluarga sudah cukup, masih berlebih, itu tetap berkewajiban bayar zakat walaupun statusnya secara umum dia adalah fakir miskin. Tiap hari-harinya kebutuhannya selalu kurang. Itu kan dalam fikih disebut dengan fakir dan miskin. Tapi ketika punya kelebihan, walaupun statusnya saat itu fakir miskin, tapi dia hari itu malam hari lebaran dan paginya punya kelebihan makanan, maka dia tetap wajib bayar zakat. Dan ini bisa terjadi seperti ini. Misalnya ada orang yang berstatus fakir miskin, saat itu di desanya mungkin banyak orang-orang yang memberi dia zakat fitrah. Betul. Nah, mungkin dia bisa sampai 1 ton dapat berapa. Otomatis ketika malam lebaran dia berstatus punya bahan makanan yang lebih. Dia sendiri juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya salah satu hikmah dari zakat fitrah ini adalah tadribul masakin alal infak. Melatih orang miskin untuk berinfak. Karena infak ini tidak mengenal status sosial. Orang miskin pun, orang fakir pun tetap dianjurkan. Didorong untuk bisa infak. Bahkan Al-Qur'an juga mendorong yang dalam wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Lah siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
orang-orang yang menginfakkan dalam kondisi serok, dalam kondisi lapang, dia kaya. Wadorro, dalam kondisi kesempitan. Lah ini prakteknya siapa? Ya fakir miskin itu. Tadi ya. Jadi fakir miskin itu tidak menghalangi dia untuk tidak bisa bersedekah. Buktinya di zakat fitrah ini juga wajib asalkan dia punya kecukupan dan berlebih. Ya, makanya hikmah yang terakhir ini saya kira menarik sekali, termasuk salah satu hikmahnya adalah tadribun lil masakin alal infak, melatih orang miskin juga untuk berinfak. Itulah di antara sekelumit mungkin hikmah yang bisa kita sampaikan. Ya, tadi Nur Halim menyampaikan kaitannya dengan hikmah kita melaksanakan kegiatan zakat fitrah itu ya. Ya. Nah, saya pengen melihat bagaimana pandangan Nur Halim kaitannya dengan pelaksanaan zakat fitrah di masyarakat kita, di Gajah, mungkin di Kecamatan Sangguntur, dan mungkin juga di kecamatan yang lain khususnya di wilayah Demak ya. Untuk praktek zakat fitrah yang biasa berjalan dan saya amati di masyarakat itu ada semacam kepanitiaan di desa-desa itu. Sementara itu panitia itu ada yang terbentuk secara sosial mungkin dari masyarakat setempat, ada yang panitia resmi yang bisa disebut dengan amil. Yaitu biasanya yang diangkat oleh Basnas melalui UPZ. Nah, UPZ ini unit pengumpul atau pengelola zakat. Unit pengelola zakat. Lah UPZ ini ada SK resmi dari Basnas. Basnas ini di bawah naungan pemerintah. Makanya dalam kitab-kitab fikih yang bisa dan biasa disebut dengan amil adalah mereka yang ditunjuk secara resmi. Artinya kalau dalam bahasa sekarang mereka yang ber-SK dari pemerintah, punya legalitas. Punya legalitas dalam hal ini yang dipasrahkan kepada Basnas, Basnas menunjuk UPZ. Lah ini nanti konsekuensinya apa? Beda antara panitia yang tergabung dalam UPZ karena mereka resmi bisa disebut dengan amil, dengan panitia lokal yang spontanitas. Itu mereka alhamdulillah untuk pahala insya Allah sama-sama karena membantu memudahkan urusan zakat. Tapi dalam konsekuensi hukum itu kan beda. Nah, gini, salah satu perbedaannya ketika panitia itu resmi sebagai amil, itu ketika muzaki telah mengeluarkan zakat dan diserahkan kepada amil, maka muzaki sudah bara'atul zimmah, sudah bebas tanggungan. Dia entah itu amilnya ketiduran sampai habis hari raya nggak jadi dibagikan, itu yang muzaki sudah sah. Wis nggak ada urusan itu ya. Ada urusan. Tapi beda kalau memang panitia. Panitia spontanitas tadi itu ya. Selagi beras itu ya, panitia yang lokal spontanitas, beras itu belum sampai kepada mustahik, itu belum bebas tanggungan. Lah itu kan istilahnya lebih nyaman kalau benar-benar yang menerima itu apa, yang panitia resmi, yang mengelola gitu ya, amil yang resmi yang ber-SK. Dan saat ini alhamdulillah ini pengalaman dari desa saya untuk pengurusan SK UPZ sangatlah mudah. Betul. Tinggal ada rekomendasi dari saja mengajukan, kemudian struktur organisasinya insya Allah cepat keluar, tidak dipersulit, sama sekali mudah. Makanya kita anjurkan daripada panitia lokal itu tidak resmi sebagai amil, dan itu pun nanti kalaupun ngambil jatah itu kalau yang nggak resmi amil nggak boleh secara hukum kan. Lah kalau amil yang sudah resmi ber-SK itu kan memang ada bagiannya. Betul. 1/8 boleh, kalau dalam undang-undangnya sekarang 12% itu bisa dibagi untuk amil bersama-sama. Kemudian yang kedua perbedaannya, ini kalau kita bayarnya langsung kepada amil yang resmi, maka ketika menerima amil yang resmi boleh mencampur langsung berasnya. Tapi kalau yang panitia lokal tadi itu tidak boleh mencampur berasnya. Karena gimana, kalau beras itu dicampur nanti dibagikan lagi, bisa saja kalau yang muzakinya itu status miskin, beras saya kembali kepada saya misalnya gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau amil sudah di tangan amil yang resmi, itu boleh dicampur, kembali pun nggak masalah. Nah seperti itu. Jadi ternyata banyak perbedaan ya, konsekuensinya. Nah, oleh karena itu saya lebih menganjurkan kepada masyarakat yang mungkin belum punya SK UPZ untuk segera mengurus ke Basnas Kabupaten Demak. Gampang kok. Pengalaman saya kemarin menyuruh kawan-kawan dari pemuda ya, Jamiah Pemuda Tambirjo lah gitu. Itu kemarin juga ngurus, kemudian sudah keluar, sekarang bisa menjalankan zakat fitrah ini, mereka sudah resmi.
bisa tenang gitu ya Bisa di dalam tenang. mengelola, mendistribusikan dan menguntungkan seterusnya. muzaki juga, menguntungkan mustahik juga, dan menguntungkan semua orang lah, lebih mudah urusannya. Ya, ini dari makanya tadi sedikit, karena ini kita akui atau tidak, banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan legalitasnya dari pemerintah resmi melalui Basnas kan itu. Ya, Nah, benar. nah ini kaitannya dengan tadi pertanyaan yang pertama ya, ketentuan. Ini kan karena tadi kita sudah panjang lebar dan seterusnya. Nah, apalagi jenengan sudah hampir bermukim di 10 tahun di Mekah. Sedikit bisa membedakan, dan kemudian karena begini, ada yang pengen 2,5 kilo, ada yang 2,7 dan seterusnya kan gitu sih. Nah ini biar clear di podcast PCNU, pandangannya jenengan disebutkan kaitannya dengan yang kita zakat fitrahkan itu 2,5 kilonya atau 2,7 atau 2,37 dan seterusnya gitu. Oke. Yeah. Itu memang saat ini lagi rame ya, Iya, banyak di internet juga berseliweran dengan berbagai komentar yang ada. Memang yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah so'an, pakai ukuran 1 so'. Iya. Lah 1 so' itu 4 mud, itu sama-sama ini jenis ukuran. Ukuran itu kan kita kalau bicara ukuran berarti kan volume. Ketika ukuran itu dikonversi menjadi timbangan, lah ini memunculkan banyak perbedaan. Khilafiyah ya. Bisa saja sama-sama jenisnya beras, tapi mungkin ada beras yang kandungan airnya berat, ada yang kandungan airnya ringan. Ketika ditakar sama-sama 1 sok, tapi ketika ditimbang beda. Kan bisa beda, ada yang berat, ada yang ringan. Ini masalah yang pertama. Kenapa muncul perbedaan? Karena memang di situ mengkonversi yang semula adalah takaran, ukuran yang dari takaran menjadi timbangan. Itu memang memunculkan banyak perbedaan. Kemudian itu sebenarnya dari dulu itu kan para ulama membuat satu standar itu adalah 4 cawuan, itu apa bahasa Indonesianya itu, yang orangnya tangannya adalah tangan mu'tadil, orang yang tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, sedengan. Kemudian 4 kali, ini 1 mudnya kan 1 cawuan beras atau kurma seperti itu. Jadi standarnya memang di situ kan berarti takriban atau perkiraan yang mendekati itu. Makanya dari situ para ulama banyak yang berbeda pendapat, seperti yang bisa kami sebutkan ya dalam Al-Fiqhul Manhaji. Itu dari kalangan Syafi'iyah juga disebutkan di situ 1 mudnya itu 6 on. Kalau 6 on kali 4 berarti 2,4 kilo. Ya, 2,5 kilo lah katakan begitu. Kemudian dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah itu juga disebutkan di situ mendekati 2,75 untuk 1 soknya. 2,75. Kemudian dalam kitab Fiqhul Islam Adillatuh punya Dr. Wahbah Zuhaili itu 2,8. 2,8. Kemudian saya kebetulan punya ukuran mud ya, yang ukuran mud itu sudah kami mintakan ijazah dari guru saya. Itu ada ukuran mud, jadi seperti takaran begitu. Ini lupa saya bawa. Insya Allah mungkin lain kesempatan, tapi sudah dibuat, ada kawan-kawan yang sudah menyampaikan itu memang mud itu saya ukur persis ukuran itu dengan punya guru saya, dan guru saya diukur lagi dengan punya gurunya, dan itu semua tertulis. Saya punya sanadnya yang tertulis sampai kepada Sayyidah Aisyah, yang Sayyidah Aisyah mengukur ketika itu membayarkan zakat dari keluarga Nabi. Lah itu kita timbang juga muncul 2,9. Artinya sekitar 3 kilo. 3 kilo. Artinya muncul sekitar 3 kilo. Kemudian dari itu baru seputar di Syafi'iyah ya. Itu baru seputar di kalangan Syafi'iyah. Kemudian kalau kita lihat yang lain dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, kemudian Syafi'iyah, itu rata-rata sama di angka 2,8 dalam Fiqhul Islam Adillatuhu. Tapi yang punya Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah itu menyebutkan yang disebut dengan 1 sok itu mencapai 8 ritel Irak. 8 ritel Irak itu kalau kita konversi ke timbangan sekitar 3,8 kilogram. Itu lebih, kan lebih tinggi ya. Nah, lebih tinggi. Makanya dengan munculnya berbagai perbedaan itu kita menyikapi ya insya Allah yang bijaksana. Kalaupun ada yang mengikuti zakat fitrah di masyarakat kita 2,5 misalnya, juga tidak boleh kita salahkan, karena
ada juga ulama yang mengukur dengan ukuran yang seperti Iya, itu. 2,4 akhirnya digelebelkan 2,5 gitu ya. Jadi 2,5. Kalau ada yang mau ikhtiyat, waman tatawwa khairan fa huwa khairul lah, ya lebih bagus dia tatawwu misalnya 3 kilo. Nah, karena kalau saya secara pribadi memang setiap tahun ya 3 kilo karena saya punya ukuran mud yang dari tadi guru yang saya. tadi ya. Walaupun itu istilahnya karena sudah panjangnya waktu ya dari Sayyidah Aisyah sampai ke kita, mungkin ada beberapa yang meragukan lah, tapi setidaknya saya untuk ikhtiyat lah, untuk ikhtiyat dan tabarruk. Nah, ngalap berkah ini pernah diukur dengan gurunya sampai tadi ya. Kepada sana saya selalu ya 3 kilogram lah. Kalau 3 kilo itu berapa liter ya? Karena kalau kita kan masih kadang-kadang liter gitu ya. Kira-kira karena orang di saya itu kan ada yang pakai liter. Kalau 2,5 itu 3,5 liter. Nah, berarti kalau 3 kilo berarti berapa liter itu? Berarti ya lebih maksudnya. Lebih ya. Nah, itu memang gini. Jadi kesimpulannya dari ukuran-ukuran tersebut yang masih 2,5 monggo. Misalnya itu juga ada dasarnya dan tidak usah kita salah-salahkan. Bagi yang mau ikhtiyat dan memang kalau yang kita uji coba saat ini dia rata-rata di atas 2,8 sampai 3 kilogram. Makanya untuk yang 3 kilogram itu juga lebih ikhtiyat dan mungkin tadi kalau pakai ukuran mud saya itu berarti tabarruk ya seperti jadi itu. Sebenarnya oke lah, tinggal kita ngasih pilihan, masyarakat mau pilih yang mana kan itu ya. 2,5 ya monggo, 3 kilo ya monggo, bahkan dengan 3,8 ya monggo kan gitu ya. Itu benar. Yang problem itu kan dia membayar zakat itu. Benar, yang berkomentar tapi nggak membayar. Nah, ya. Kemudian satu lagi Mas tentang yang marak juga membayar zakat dengan uang ya, uang. Betul. Uang itu memang lagi marak istilahnya. Memang kalau dalam madhab Syafi'iyah yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, itu kan di sana memang tidak mengenal membayar zakat dengan qimah atau dengan diuangkan. Termasuk di Mekah juga ya, di Arab Saudi ya? Di Arab Saudi rata-rata juga pakai beras. Beras atau korma ya? Di sana sekarang makan pokoknya beras. Kalau tidak korma ya? Tidak korma lagi. Berarti zakat fitrahnya beras? Kalau kita biasa itu beras. Kita selama tinggal di sana beras dan ukurannya rata-rata 3 kilo. Gitu, tak kira korma. Sekarang makanan pokoknya kan sama juga, beras. Gitu, ya. Tapi juga istilahnya boleh karena itu dinas. Kalau kalaupun pakai korma juga boleh. Tidak kok dilarang. Tapi yang kita alami selama tinggal di sana itu yang dijual-jual itu beras, zakat fitrah itu ya berupa beras. Pakai uang tadi ya. Kita kembali yang pakai uang. Itu satu-satunya madhab yang memperbolehkan itu adalah dari madhab Hanafiyah. Yang boleh dikurskan dengan rupiah gitu ya? Boleh dikurskan dengan rupiah. Di madhab Syafi'i itu ada Imam Ar-Royani yang di dalam internet itu banyak dikatakan Imam Royani ini boleh menggunakan uang. Nah, ternyata setelah kita selidiki juga dalam kitabnya Imam Ar-Royani juga itu ada kitab Al-Bahrul Madhab. Beliau mengatakan dengan tegas wala tuqawwamuz zakah. Tidak bisa diqimah zakat fitrah itu. Jadi mungkin yang menukil di internet itu Imam Royani dari kalangan Syafi'iyah itu mungkin belum mengecek secara langsung ke kitab rujukan yang aslinya, belum mentahqiq. Makanya bisa kami simpulkan dari kalangan madhab Syafi'iyah itu belum ada yang memperbolehkan mengeluarkan zakat dengan dikurskan uang. Yang ada adalah dari kalangan Hanafiyah. Kalau kita mau membayar zakat pakai uang, berarti otomatis kita harus pindah madhab ke madhab Hanafiyah. Dan ini kalau menurut Syekh Dr. Wahbah Zuhaili juga boleh-boleh saja. Tapi di Hanafiyah itu disyaratkan qimah yang diberikan adalah qimatul mangsus alaih. Jadi harga barang yang sudah dinas, harga barang-barang yang barang itu tadi sudah dinas. Yang ada di dalam nas hadis adalah tamur, korma, zabib, syair, seperti itu. Kebetulan tidak ada beras kan gitu. Berarti kalau mau kita beralih madhab kepada Hanafi ada 2 persyaratan. Kalau mau bayar pakai uang, 1
itu nanti bayarnya senilai 3,8. Yang kedua, yang dinilai itu tidak beras tapi kurma atau yang lainnya yang disebutkan dalam nas hadis. Gitu. Karena kalau menurut Imam Hanafi harus yang sesuai yang ada di nas hadis. Jadi itu. artinya kalau menggunakan kurs rupiah ada dua persyaratan. Harus merujuk kepada Imam madhab Imam Hanafi tadi ya. Contoh mudahnya kita pakai kurma. Nah, kurma itu yang tidak mahal, tidak murah, sukari lah katakan. 1 kilo itu kalau di Indonesia antara 50 sampai 60. Kita katakan 50.000 lah. Makanya misalnya kurma kita harus ukuran kilogramnya harus 3,8. Ukuran kemudian karena kurma. Kita beli kurma 3,8. 3 kilo kalau 150 berarti 50.000 berarti 150 tambah 8 itu berarti 40.000 lah. 190 gitu berarti ya? sekitar hampir 200.000. Malah lebih tinggi ya. Nah, lebih tinggi. Jadi nggak bisa langsung beras 2,5 kilo kita hargai. Gitu. Misalnya ya. Berasnya cuman 10.000 kali 2,5 kilo 25.000. Tapi dalam madhab Syafi'i itu nggak ada yang memperbolehkan. Dan Imam Royani itu ternyata dalam kitabnya sendiri juga bilang wala tuqawwamuz zakah, tidak bisa dikimah zakat itu gitu. Jadi mau nggak mau kita harus berpindah madhab. Ketika berpindah harus mengikuti aturan madhab yang tersebut Hanafi. gitu ya. Bisa sampai tadi sekitar 200. Jangan terus kemudian pakai yang lebih standar yang lebih rendah gitu. Iya. Jadi jangan bayar zakat pakai uang hanya 30.000 atau 40.000. Iya. Tapi ini juga bisa disiasati. Artinya kalau dalam kepanitiaan itu biasanya kan di desa gini, kalaupun ada orang yang kebetulan memang membawa uang hanya 30.000 atau 40.000 sejumlah senilai 2,5 kilo itu maka panitia atau amil di situ usahakan untuk menyediakan beras. Jadi ketika sampai di tempat beli dulu berasnya, betul. Setelah itu dibuat zakat. Itu salah satu solusinya. Kalau nggak mau bayar zakat yang 200.000 tadi kan tinggi banget. Itu salah satu solusinya. Atau bisa juga mewakilkan. Jadi yang muzaki ini saya wakilkan kepada amil untuk membeli zakat, untuk membeli beras. Sekaligus saya mewakilkan untuk memberikan zakat itu. Jadi makanya kadang-kadang sekarang ini ada model zakat yang ditransfer. Iya betul ya. Misalnya kita transfer ke UPZ, kita transfer ke Basnas. Itu transfer itu otomatis sekaligus taukil. Kita mewakilkan kepada Basnas untuk membeli beras, kemudian beras itu saya wakilkan untuk dikeluarkan atas nama zakat saya. Itu sebagai salah satu contohnya untuk solusi tersebut. Jadi ya bisa saja kita bayar uang, tapi kita tidak mengatakan dalam Syafi'iyah langsung boleh pakai uang, tidak. Tapi kita bijaksana berikan solusi seperti tadi. Dengan cara memberi atau dengan cara mewakilkan seperti itu. Itu salah satu solusinya pakai uang dan uangnya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Kalau kita madhab Hanafi tadi bisa sampai 200.000. 200.000 ya. Lumayan. Tadi kita sudah cukup lumayan mendapatkan penjelasan hikmah, terus kemudian ketentuan dengan berbagai pandangan madhab tadi. Nah, kalau kita melihat sekarang kita pada waktu tataran pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah ya. Nah, kadang itu kan kalau kita kan sudah jelas ya 8 asnaf penerima zakat, kan gitu. Nah, kadang tadi termasuk menyampaikan bahwa kita bicara yang sudah mendapatkan SK legal itu juga karena amil juga dapat. Nah, kadang itu kalau di sebuah masyarakat ya, misalnya saya itu fakir, terus kemudian saya itu guru madrasah. Terus kemudian saya itu juga ngajar di rumah saya, ya kan? Nah, terus kemudian teknis pelaksanaan yang menurut pandangan panjenengan sendiri di dalam membagikan zakat itu fakir berapa, miskin berapa, ataukah seperti apa? Karena kan ada loh ya, kadang saya nanti fakir mendapatkan jatah fakir, kemudian saya guru madrasah karena Ibnu Sabil dapat sendiri, kemudian saya kebetulan di musola dapat sendiri, akhirnya kan dapat semua lebih banyak, sedangkan yang mendapatkan statusnya dia hanya fakir saja kan lebih sedikit. Kan gitu. Bagaimana bisa dijelaskan kaitannya dengan pelaksanaan pendistribusian zakat yang benar-benar berhak asnaf penerimanya itu? Jadi begini, kalau memang zakat itu dikelola oleh panitia baik yang resmi maupun tidak, itu kan istilahnya
untuk jatah-jatahnya itu bisa diratakan secara merata. Tapi kalau memang zakat itu dikelola pribadi, kan tidak harus juga saya harus menyerahkan ke amil. Boleh dong saya langsung saya kasihkan fakir miskin, boleh saya kasihkan kepada itu, boleh-boleh saja. Cuman memang resikonya di sini ketika kita menyerahkan langsung itu biasanya tidak merata. Bisa jadi kayak di satu RT punya saya, kebetulan ada yang fakir itu orang-orang itu. Jadi semua yang dituju orang itu. Memang boleh aslinya sih dalam madhab Syafi'i itu harus minimal zakat itu diberikan oleh ke masing-masing golongan tuh 3 orang seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya kan sulit. Akhirnya kita mengikuti pendapat yang boleh-boleh saja banyak orang memberikan kepada satu fakir, satu miskin boleh, atau satu orang zakat muzaki memberikan kepada beberapa fakir miskin, itu juga bisa. Tapi dalam prakteknya kan lucu, misalnya saya satu muzaki satu, saya harus berikan kepada 3 orang miskin, itu kan terbagi-bagi, akhirnya menjadi kecil nilainya, tidak bisa menyenangkan, karena zakat itu salah satu hikmahnya kan untuk menyenangkan. Makanya kita cenderung mengikuti pendapat yang memperbolehkan seperti itu. Nggak, ini maksud saya itu ketika amil di masjid itu kan biasanya tadi kan kita ada klasifikasi, ada ada yang spontanitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan sosial, ada yang mendapatkan SK gitu loh ya. Maksudnya ketika sekarang itu kan banyak ketika menyetorkan itu kan di amil di masjid atau di musola kan gitu. Misalnya satu desa ada beberapa 10 musola, berarti musola nanti kan dikumpulkan di masjid. Nah, misalnya pan amil ini mendapatkan 1 ton. Nah, kan ada fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah, ada mu'alaf dan seterusnya itu loh. Distribusinya bagaimana ya? Ya memang ini kalau saat ini ya yang memang yang bisa dan ada gitu ya. Yang bisa, yang ada, yang jelas mungkin fakir, miskin. Kemudian mu'alaf ini juga masih ada saat ini. Kalau gharim mungkin bisa jadi ada di dalam satu desa. Kemudian kalau yang mukatab itu, budaya mukatab kan sudah nggak ada. Kemudian ibnu sabil juga jarang kita temui. Kemudian sabilillah ini sebelum lebih lanjut ke situ, ini kita sebutkan dulu tentang sabilillah ya. Iya, betul. Sabilillah ini di masyarakat yang ada ini sering diartikan orang yang berjuang di jalan Allah apapun bentuknya. Misalnya termasuk guru ngaji, orang yang ngopeni madrasah, ngopeni masjid dan seterusnya. Tapi dalam literatur fikih Syafi'iyah, sebenarnya yang dimaksud sabilillah ini hanya al-ghuzat, orang yang perang. Orang yang perang di jalan Allah, tidak yang lainnya itu. Perang itu artinya perang secara fisik perang gitu. Secara fisik membela agama Islam. Jihad seperti perang Badar, perang yang lainnya. Itu seperti mungkin saat ini di Palestina ya, seperti itulah kira-kira. Itu orang yang berjuang perang secara fisik membela agama Allah, itu yang kategori al-ghuzat. Dalam Syafi'iyah begitu. Kemudian sekarang dalam Syafi'iyah itu juga rame, viral kalau di situ ada Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal itu yang menukil bahwasanya wujuhul khair atau sabilul khair, jalan-jalan kebaikan termasuk untuk pembangunan masjid, madrasah, itu diperbolehkan. Itu dari nukilannya Imam Al-Qaffal. Tapi setelah kita teliti, memang Imam Qaffal ini naqalal Qaffal an ba'dil fuqaha. Imam Qaffal ini seperti yang disebutkan dalam tafsir Ar-Razi, itu Imam Qaffal menyebutkan beliau menukil dari ba'dul fuqaha, tapi tidak disebutkan sumbernya siapa ba'dul fuqaha itu. Dan itu juga tidak pendapatnya Imam Qaffal sendiri. Makanya dalam Syafi'iyah itu pendapat beliau dikatakan dhaif, tidak bisa dijadikan gitu ya, hujjah. Bahkan kalau para fuqaha sekarang ini meneliti, itu tidak bisa dipegang karena tidak pendapatnya Imam Qaffal sendiri, dan juga nukilnya dari siapa tidak jelas gitu ya sekarang. Lah, satu-satunya itu yang bisa kita dapatkan keterangan tentang itu adalah dalam kitab Mukhtasar Khalil Al-Kharasi, itu punya Malikiyah. Di Malikiyah itu ini bisa saya bacakan sedikit dicuplek. Ya juzu i'ta'uz zakah lil qari wal alim wal muallim wa man fihi manfaatun lil muslimin. Boleh memberikan zakat bagi qari itu imam, kemudian orang yang belajar, santri, guru, dan orang yang
bisa memberikan manfaat kepada orang-orang muslim walau kan aghnia, walaupun mereka itu kaya. Dan ini dinas oleh Ibnu Rushd dan Al-Lahmi. Ini kedua ulama ini dari kalangan Malikiyah. Jadi yang menurut kita pendapat yang kuat yang bahwasanya sabilillah itu ditasarrufkan kepada sabilul khair atau wujuhul khair, arah-arah kebaikan, ini dari kalangan Malikiyah, yaitu Ibnu Rushd wal Lahmi. Kalau kita mau mengikuti kedua ulama ini karena dari Malikiyah itu mensyaratkan zakat fitrah hanya untuk fuqara dan masakin. Malikiyah? Tidak asnaf 8. Ya, itu dari Malikiyah. Nah, jadi ini saya bawakan kitabnya yang kalau Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian Hanafiyah itu asnaf 8. Tapi kalau dari kalangan Malikiyah itu hanya untuk dua asnaf. Dua asnaf. Jadi sabilillah tidak masuk. Gitu loh. Jadi kalau kiai mau mengikuti Malikiyah, dia termasuk sabilillah, mau menerima zakat atas nama sabilillah mengikuti Malikiyah, tidak masuk juga. Enggak dapat juga karena hanya fuqara dan masakin. Ini saya sebutkan ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Masarifu zakatil fitrah, masrafnya atau kemana dibagikan. Zahaba al-jumhur ila jawazi qismati alal asnaf ats-tsamaniyah. Kalau jumhurul ulama ke-8. Tapi wa dhahaba al-malikiyah ini ila takhsisi sarfiha bil fuqara'i wal masakin. Kalau menurut Malikiyah, zakat fitrah ini tasarrufnya khusus kepada fuqara dan masakin. Lah kalau mungkin guru ngaji, menurut Malikiyah sabilillah. Kita mau ikuti mazhab Malikiyah. Tapi ketika mengikuti mazhab Malikiyah, sabilillah tidak masuk dapat karena khusus kepada fuqara dan masakin. Begitu. Jadi ini memang ada sedikit pemahaman yang perlu diluruskan. Tapi kalau memang statusnya di situ fakir miskin bisa jelas gitu ya. Kiai diberikan atas nama status fakir dan miskin. Tapi kalau atas nama sabilillah, saya kira pendapat di Syafi'iyah ini enggak kuat untuk membawa ke sana. Kalau kita ikut Malikiyah, sabilillah enggak dapat juga. Karena hanya khusus fuqara dan masakin. Oleh karena itu ya mungkin silahkan para romo yai dan guru-guru ngaji bijaksana dengan dirinya sendiri. Misalnya kalau memang dia bangun pondoknya kemudian dengan hutang, kan dia bisa menerima dengan status gharim. Nah, seperti itu. Kalau memang statusnya fakir miskin, ya bisa menerima dengan fakir miskin. Dan kita harapkan tidak menerima dengan status sabilillah seperti itu. Biar lurus. Karena sabilillah harus sudah clear tadi ya. Nah, sabilillah kan seperti itu sebenarnya. Jadi memang ini yang menjadi fenomena yang perlu diluruskan kalau menurut saya. Jadi kalau fakir jelas, ya, kategori jelas. Miskin jelas, gharim jelas, mu'alaf jelas. Ya, karena itu. Jadi Ibnu Sabil dan Sabilillah. Gitu ya. Kalau Ibnu Sabil tadi? Ibnu Sabil itu ya memang orang yang sedang musafir, misalnya ada lewat, perjalanan itu ya, mampir di masjid, di kantor NU sini pinggir jalan kehabisan uang seperti itu, kehabisan modal gitu ya, bekal maksudnya ya. Nah itu kalau memang untuk pemerataan, memang untuk pemerataan yang sebaiknya diratakan semua asnaf yang ada. Kalau misalnya dapat 1 ton kan itu 100 1000 kilo. Ya, 1000 kilo. Berarti dibagi 8 asnaf yang ada gitu? Iya, yang ada. Misalnya di desa itu hanya ada 5, ya berarti 5 orang itu dicatat semua. Masing-masing ada berapa orang, mereka dibagi rata. Kalau yang bagi itu amil yang resmi, boleh kan dicampur-campur, nggak masalah, langsung bisa. Enggak, misalnya kan begini toh ya. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman saya itu ketika di masjid, ya kan, kebetulan saya juga pengurus takmir di masjid. Itu kan kita misalnya besok kan kebetulan hari Kamis, penerimaan takjil zakat fitrah kan gitu ya. Terus kemudian setelah itu kan kita dapat kira-kira 5 ton kan itu ya. Kemudian kita inventaris yang fakir berapa, yang miskin berapa kan gitu. Terus kemudian yang tadi Jinda sampaikan sabilillah kan ada guru madrasah dan seterusnya. Nah, biasanya itu kan di dalam proses kita membagikan, fakir misalnya 5 ton itu kita kasih jatah 2 ton misalnya. Yang kemudian yang miskin itu 1 ton misalnya. Terus kemudian sabilillah misalnya 2 ton kan berarti 5 ton tadi. Lah, tinggal nanti jumlah yang fakir
ada berapa itu dibagi rata, memang betul gitu loh. Lah pertanyaan saya kan tadi ketika ada 3 asnaf misalnya, karena ini biasanya kan alhamdulillah pasti ada di desa karena guru ngaji, terus kemudian guru madrasah, yang kemudian rumah masjid dan seterusnya kan dapat lah. Ini apakah tadi dibagi 2 ton, 1 ton, 2 ton, ataukah sama 2 ton, 2 ton semua, misalnya 6 ton itu, atau bagaimana ya? Ya, yang penting kan gini, yang penting di dalam fikih Syafi'i itu ada unsur pemerataan. Itu tujuan utama adalah unsur pemerataan. Jadi memang itu untuk pembagian yang penting rata. Itu soal prosentasinya bisa kebijakan oleh amil. Cuman gini, memang misalnya di situ yang mu'alaf hanya sedikit, masa dikasih 1 ton sehingga nanti 3 orang itu 1 ton dibagi 3 orang, sementara yang fakir miskin lebih banyak, dibagi lebih 20 banyak misalnya. Itu berarti unsur pembagiannya kurang pas. Oh, harus proporsional berarti ya. Proporsional. Jadi kalau menurut saya sih lebih pas disamakan aja. Misalnya di data semua. Satu desa itu yang fakir berapa, miskin ada, berapa. Misalnya fakir ada 10, miskin ada 10, gharem 10. Total semua nanti dibagi rata. Oh, itu lebih anu ya? Ya lebih pas lah, lebih lebih takmimnya itu untuk mengumumkan itu pembagian lebih, yang penting kan rata begitu loh. Gitu. Itu kalaupun dijadikan persentase ya monggo mawon, tapi sekira tidak di situ begitu ada unsur keadilan. Ya, tidak begitu jomplang banget gitu ya. Tidak begitu jomplang banget. Itu yang memang harus kearifan gitu ya. Kearifan lokal amil tadi ya. Ya, misalnya kok pembagiannya mu'alaf terlalu tinggi kan juga istilahnya jomplang gitu loh. Iya, betul. Unsur keadilannya. Nah, ini tadi pertanyaan saya yang belum dijawab Nur Halim. Kaitannya dengan misalnya tadi, kan kalau fakir miskin jelas sih. Ini kan kadang posisi yang sabilillah tadi, yang saat ini di masyarakat, bukan yang definisi panjenengan tadi. Sabilillah itu karena tadi saya misalnya guru madrasah juga, saya juga mulang di rumah saya, terus kemudian saya juga ngereksa musola, kemudian masjid. Itu apakah hanya mendapatkan 1 jatah itu saja, ataukah kemudian dapat sendiri? Saya di rumah, yang ikut ngaji di rumah saya kan setor ke saya zakat. Terus kemudian dari amil juga dapat atas nama misalnya karena saya guru madrasah. Terus kemudian ini menurut jenengan itu ketika kita menjadi panitia, kadang kan ada yang mungkin misalnya Nur Halim kan terus ngomong aku ki ning madrasah, aku ki yo masjid dadi pengas khotib ora tau untuk bayaran, terus kemudian aku untuk zakatku untuk sisi tok kan gitu. Lah itu seperti cara mensikapinya ya. Ya, memang sebenarnya boleh-boleh saja dia diberikan lebih daripada 1 ya, karena status-status yang berbeda. Cuman itu tadi nanti juga menimbulkan masalah enggak, menimbulkan fitnah enggak, itu kembali lagi kepada kearifan lokal. Jadinya gitu. Karena memang dia statusnya lebih dari 1, otomatis 1 orang menerima zakat lebih daripada 1 orang kan juga boleh, ada 10 orang zakat kepada kita semua. Itu kan juga nggak masalah. Secara prinsip nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, cuman itu nanti kembali kepada kondisi masyarakat di situ. Kira-kira nawang kuwi dibagi pirang-pirang itu terus menimbulkan gejolak enggak lah, itu saya kira kembali kepada gitu. Nah, ini sudah luar biasa, sangat lumayan lengkap. Nah, kaitannya dengan jenengan tadi juga sudah menyampaikan waktu. Tadi kan hikmahnya sudah, kemudian pandangan kaitannya dengan ketentuannya juga sudah, dengan waktu yang paling tepat kita untuk membayar zakat itu kapan nih? Dan kemudian kalau takjil kan jelas sebelum, kalau pembagian dan kemudian yang dapat tanggung jawab sebagai amil untuk membagikan. Kalau waktu yang paling afdol sebenarnya adalah setelah subuh sampai menjelang Idul Fitri. Idul Fitri selesai sholat idnya. Itu yang paling afdol setelah sholat subuh pada hari raya Id itu. Ya mungkin sebelum sholat kan, berarti kalau sholat kan nanti nggak bisa bagi juga. Itu waktu yang paling afdol. Sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Id, dan itu memang afdol. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini kan susah. Misalnya pagi orang masih tidur, sibuk apa nggak tahu. Setelah selesai karnaval. Selesai karnaval kita mau persiapan untuk sholat Id juga. Itu kan agak repot itu ya. Agak susah. Makanya dalam Syafi'iyah itu diberikan keluasan, bisa takjil. Takjil itu kan berarti boleh mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang Id tadi. Dan takjilnya itu memang
sebenarnya resikonya takjil itu hanya satu lah. Takjil itu kan diberikan sebelumnya. Itu harus ada jaminan kalau sampai menjelang hari raya Idul Fitri yang mustahiknya itu statusnya masih mustahik. Kan harus seperti itu. Statusnya harus mustahik. Misalnya zakat fitrah itu sudah diberikan tanggal 25 Ramadan kepada si fulan. Ini karena mustahik. Kebetulan malam hari raya mungkin si fulan ini menjadi orang kaya. Tiba-tiba dapat hadiah atau udian itu ya. Apa dapat warisan yang menjadikan status dia sebagai orang kaya. Nah, ini berarti nggak boleh karena kalau takjil itu status mustahik harus tetap mustahik sampai wujubuz zakah. Wajibnya zakah kan dengan malam hari raya Lebaran itu istilahnya wajibnya zakah. Berarti statusnya harus sama sampai dengan tadi ya wujub zakat tadi ya. Wajib ya. Ketika wajib pembayaran itu status penerima harus tetap sama. Itu saja resikonya. Kalau ada yang tiba-tiba berubah misalnya. Nah itu kalau misalnya terjadi perubahan seperti itu, ya cara mensikapinya gimana ya? Ya dia harus mengembalikan atau ditarik kembali oleh amil tadi ya. Karena memang statusnya sebenarnya dia tidak berhak untuk menerima gitu. Jadi memang itu aja sebenarnya resikonya takjil. Kalau yang afdol itu kan memang kalau panitia susah, dengan panitia harus diberikan ketika malam hari aja itu sudah susah. Banyak takbir keliling apa itu sudah berat. Kalau mungkin di pagi hari ya tambah berat lagi gitu loh. Kalau pribadi mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau mengorganisir kayaknya repot juga ya. Ya memang idealnya zakat fitrah itu ya diberikan sendiri idealnya diberikan sendiri kemudian di waktu setelah subuh hari raya Idul Fitri. Menjelang sholat Id. Ya, menjelang sholat Id. Makanya kemarin juga banyak beredar ada videonya Syekhina Maimun Zubir. Iya betul, itu mengatakan itu menjadi yang di zakat fitrah tidak ada amil kan gitu. Betul. Itu maksudnya idealnya. Idealnya misalnya nggak usah pakai amil, bisa diberikan setelah subuh. Idul Fitri. Betul. Karena tapi bukan berarti pakai amil nggak sah enggak gitu loh. Nah ini kemarin itu juga jadi grup WA panitia nih jadi pro dan kontra gitu ya. Karena dia mau mencari afdol gitu. Kalau panitia biasanya jelas nggak bisa waktu afdol itu. Ya betul, waktunya tidak memungkinkan lah. Memungkinkan berapa ton dibagi berapa orang itu kan harus sebelumnya. Lah itu arahnya ke sana. Idealnya aja. Kalau itu bukan berarti beliau mengatakan terus amil nggak sah enggak. Oke. Wah, ini hampir sudah 1 jam kita sudah mendapatkan banyak pandangan-pandangan, ilmu-ilmu kaitannya dengan lebih mantap lagi. Karena warga Nahdliyin ini tadi kan terjadi di grassroots itu kan dinamis tadi. Nah, ini dengan mudah-mudahan adanya siaran podcast ini bisa membawa keberkahan dan manfaat. Mungkin sebelum kita closing dan kita tutup ada pesan untuk warga Nahdliyin kaitannya dengan pelaksanaan zakat fitrah untuk dari Hamim. Oke, untuk masalah zakat fitrah ini merupakan satu kewajiban ya kepada siapa saja yang mempunyai kelebihan sesuai dengan syarat-syarat tersebut, dan dengan zakat fitrah ini mudah-mudahan menjadi penyempurna daripada ibadah puasa kita, walaupun masing-masing itu ibadah fardu masing-masing, tapi ini ada satu kaitan yang memang termasuk salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan. Kemudian closing statement saya tentang sabilillah tadi, memang dengan dari arah manapun, kalau dari pendapat ulama salaf kita, madhab Syafi'iyah, Malikiyah, itu memang seperti guru ngaji dan namun tidak dapat jatah sabilillah. Cuman kalau kita mengikuti pendapat yang muhasirin ulama-ulama sekarang itu ya banyak yang memasukkan itu termasuk bagian daripada sabilillah, karena mereka menghidupi agama, ihya'uddin ya seperti itu. Makanya pandai-pandailah menyikapi diri sendiri. Kalau kita menyampaikan untuk orang umum, sifatnya fatwa atau sifatnya ikhbar, kita harus menggunakan pendapat yang kuat, kan begitu. Kalau pendapat yang dhaif dipakai untuk masing-masing. Kalau masing-masing kiai punya pendapat, walaupun misalnya dhaif dipakai untuk dirinya sendiri, ya monggo. Nah, gitu. Jadi ini yang penting sekali. Tadi sudah kita kaji dari Syafi'iyah, Malikiyah, sabilillah tidak masuk. Nah, tapi kalau ada pendapat-pendapat ulama muasirin yang saat ini
yang mungkin dipegang oleh para masing-masing kiai yang biasa menerima zakat, ya monggo, itu untuk pendapat pribadi. Tapi untuk kita menyampaikan kepada orang awam, kita kepada publik, kita sampaikan yang sesuai dengan yang standar lah, seperti itu. Ya, terima kasih. Terakhir nih, karena tadi saya agak lupa bertanya kaitannya dengan misalnya tadi Amil, kalau yang resmi yang sudah dapat SK dari pemerintah melalui Basnas tadi, ketika itu jatahnya berapa ya persentasenya? Kalau dalam fikih itu biasanya 1/8. Tapi kalau sudah 1/8 dari total penerimaan itu ya. Nanti dibagi berapa Amil. Tapi kalau dalam undang-undang, sudah ada undang-undang zakat. Tahunnya saya lupa. Di situ insya Allah 12%. Dari semua hasil yang dikumpulkan, baik itu zakatul amwal atau zakat fitrah, itu bisa 12% itu maksimal. Maksimal ya. Nah, misalnya dapat 1 miliar, 12%-nya berapa? Nah, terus 12% dibagi seluruh anggota Amil yang ada gitu ya. Amil kan bisa sampai 15, jadi saya 16 orang. Iya, betul. Ya, Oke, terima kasih atas kehadiran dan perbincangan di podcast PCN OY. Mudah-mudahan bisa semakin maju, berpapasan, dan kemudian semakin menambah pemahaman yang ada bagi warga Nahdliyin di tingkatan grassroots. Pemirsa, demikian dari perbincangan kita di sore kali ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua. Saya akhirul kalam wa wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.